Kita akan mendiskusikan tentang, desain mixed method ya. Kalau minggu lalu kita sudah, kemarin ya pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang, apa namanya, desain kuantitatif, kemudian desain pengembangan dan juga beberapa penelitian kualitatif ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengkaji tentang desain mixed method ya. Kenapa sih muncul penelitian campuran gitu ya, desain penelitian metode campuran ini kenapa itu munculnya? Nah, kalau mungkin kita kalau di UMN atau mungkin belum banyak ya orang-orang yang eh, pakai aliran-aliran itu nggak ada. UMN itu kan kalau saya lihat dosen-dosennya masih belum belum memiliki apa ya artinya dia ngikut aja gitu jalurnya ya. Nah, kalau saya kemarin pengalaman S3 di ITB di UPI Bandung itu ternyata menarik di sana. Menariknya apa? Ada beberapa dosen itu yang cenderung ke kuantitatif, ada beberapa dosen yang cenderung ke kualitatif. Ya, itu tidak ada yang salah ya. Jadi dua-duanya benar gitu. Dan ada juga dosen yang di tengah-tengah gitu. Artinya apa? Ternyata fenomena di lapangan, ya bukan hanya masalah UPI ya, artinya di dunia pendidikan kita ini ada terjadi pro kontra gitu loh. Kadang-kadang ada yang terlalu fanatik judulnya gitu ya. Fanatik dalam arti apa? Ya dia pokoknya kalau benar harus kuantitatif gitu kan. Ada yang kualitatif nggak bisa kualitatif itu begini. Nah, jadi pro kontra gitu ya. Padahal antara kuantitatif dan kualitatif kalau kita lihat dari karakternya sebenarnya sudah kita bahas ya, itu sangat bertolak belakang memang. Artinya bisa kita ilustrasikan seperti air dan minyak gitu ya, tidak akan pernah bisa menyatu. Nah, namun kan eh, itulah jadi salah satu filosofinya atau dasarnya kenapa muncul istilah desain kualitatif mixed methods gitu ya apa desain penelitian campuran gitu. Jadi dia di sini mengkombinasikan antara kuantitatif dengan kualitatif gitu. Nah, pengalaman saya kemarin juga seperti itu. Kalau di UPI itu pembimbing ada 2 ya. Jadi, itu yang kadang-kadang terjadi bukan simalakama, kadang-kadang terjadi konfliknya di situ. Nah, 2 orang pembimbing ini kadang-kadang yang satu, lebih cenderung ke kuantitatif, satu lagi cenderung ke kualitatif. Nah, itu akhirnya kita bentrok kan, ngikuti pembimbing satu ditolak pembimbing 2, ngikuti pembimbing 2 ditolak pembimbing satu, kan itu dia. Ujungnya bagaimana? Kita ambil jalur tengah, gitu. Jalur tengahnya adalah mixed method. Jadi kuantitatifnya ada, kualitatifnya ada. Nah, seperti itu. Nah, seperti apa desainnya? Nah, desain penelitian mixed method ini ya tergantung dari tujuan penelitian, rumusan masalahnya seperti apa. Dari rumusan masalah itulah akan terlihat karakter atau desain apa yang tepat yang sesuai dengan tujuan penelitiannya nanti ke depan seperti apa. Nah, itu. Jadi metode ini sebenarnya muncul dari rumusan masalah. Jadi dari pertanyaan penelitian dia itu apa, dari pertanyaan-pertanyaan penelitian itu kan yang nanti harus dijawab gitu ya. Nah, penelitian itu kan menjawab rumusan masalah atau membuktikan pertanyaan atau rumusan masalah gitu ya. Apakah di situ benar atau salah atau membuktikan hipotesis kalau yang berkuantitatif gitu ya. Jadi untuk menjawab rumusan masalah ini, disitulah kita perlu sebuah metode penelitian. Nah, disitu nanti kita baru memutuskan apakah secara kuantitatif, apakah secara kualitatif, atau mengkombinasikan dua-duanya begitu ya. Nah, oke, itu ringkasan singkat tentang mixed method gitu ya. Ini teorinya sangat banyak. Ini saya ambil dari buku Creswell. Nanti bukunya saya share ya. Tolong diingatkan nanti kalau setelah perkuliahan sehingga nanti bisa share ke Bapak Ibu sekalian semuanya. Jadi di sini tentang kenapa, kapan dan macam-macamnya di sini ya. Saya akan fokus ke desainnya saja. Jadi singkat padat aja nanti setelah itu nanti akan saya coba tunjukkan beberapa riset yang menggunakan mixed method. Nanti saya lihatkan juga desain penelitian disertasi saya ya
karena saya menggunakan mixed method. Nanti bisa kita tunjukkan seperti apa, dan juga saya tunjukkan beberapa penelitian orang lain di sini yang menggunakan mixed method gitu ya. Tapi di sini kita akan lihat disertasi ya, lebih tepatnya nanti akan kita kaji beberapa disertasi itu ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Oke, sebelum mengkaji ke sana, saya akan memperlihatkan dulu beberapa desain penelitian mixed method. Jadi mixed method itu ini rangkumannya, mungkin dari sini aja. Terlihat di sana? Jelas ya? Lihat, Pak. Nah, oke, mixed method ini kan campuran, berarti kan mencampur antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekarang kan ya sama juga, ada dua benda kita campurkan. Cara mencampurnya ini kan berbagai macam versinya, tergantung karakter, ya tadi kembali lagi ke rumusan masalahnya dan macam-macam, dan subjeknya seperti apa dan sebagainya. Nanti harus dipertimbangkan betul. Nah, jadi secara garis besar, mixed method itu ada yang desainnya disebut dengan paralel, ya, kemudian ada sekuensial. Paralel ya kayak tahu ya, paralel itu kan kalau di pelajaran fisika kan ada rangkaian listrik yang paralel, ada rangkaian listrik seri gitu ya. Ya kan? Nah, series gitu ya. Ini juga sama. Ini ada istilah paralel, nanti secara detailnya kita bahas. Kemudian ada istilah series atau sekuensial di sini jadinya, berurutan gitu ya. Kemudian nanti ada bagiannya. Kemudian ada yang dicampur jadi satu. Yang itu yang disebut dengan embedded. Dan terakhir ada yang istilahnya dengan transformatif di sini. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, desainnya jadi sih sudah namanya masing-masing ya. Jadi kalau secara spesifik ada yang disebut namanya convergent parallel design. Paralel artinya di sini berjalannya secara bersamaan risetnya. Artinya ada riset dilakukan secara kuantitatif, kemudian di selain pihak dia juga langsung sekaligus melakukan penelitian kualitatif, tapi di objek yang berbeda, tapi harus yang konvergen gitu ya. Nah, hasilnya nanti ini namanya convergent parallel design. Hasil dari kuantitatif, kemudian dari hasil kualitatif, ini dianalisis secara bersamaan, dikomparasi, dikaitkan, dan sebagainya. Dari hasil datanya ini baru dibuat kesimpulan atau interpretasi. Nah, ini desain paralel. Nah, pertanyaannya, kalau di dalam pendidikan, mungkin nggak kita mendesain penelitian paralel seperti ini? Mungkin juga ya, tapi apa contohnya ya? Kalau kelas susah juga ya. Kalau kelas berarti kita harus menggunakan dua kelas, satu lagi kuantitatif, satu lagi kualitatif begitu ya. Tapi kan di sini harus yang seimbang. Nah, itu kan sangat susah sekali. Nah, ini paralel itu jarang, makanya kalau paralel itu sangat-sangat jarang sekali, karena kita memperlakukannya ini harus ada dua kubu ya, ada dua kubu yang berbeda, kemudian dikasih perlakuan yang berbeda. Ini kan agak susah kalau di dalam penelitian pendidikan ya. Tapi bukan nggak mungkin, tapi mungkin aja nanti ada muncul ketika mendapatkan sebuah problem yang ujungnya harus paralel. Sampai saat ini saya belum pernah melakukan itu, jadi saya juga belum terbayangkan seperti apa risetnya. Dan belum pernah menemui gitu ya riset-riset yang menggunakan desain paralel, convergent parallel design ini gitu ya. Oke, yang kedua series. Ya, series ini yang paling gampang dan paling banyak dipakai karena tergambarkan dengan baik begitu ya. Series itu pun dia ada dua. Ada yang disebut dengan explanatory, ada yang exploratory. Itu tergantung awalannya dari mana. Nah, jadi ada yang menggunakan istilah explanatory kual, istilahnya ada. Jadi kuantitatif dulu, setelah itu dilakukan kualitatif. Nah, ini lebih mudah. Bukan mudah, maksudnya di sini biasanya orang-orang pendidikan banyak menggunakan ini. Nah, kenapa? Nah, ini kan dia penelitian kuantitatif dulu ya, seperti biasa ya, kalian melakukan perlakuan, ngasih tes, ngasih apa dan sebagainya. Itu kan kuantitatif ya, ngasih model pembelajaran, ngajar menggunakan model tertentu dan sebagainya. Kemudian dikasihkan post test dan sebagainya. Nah, itu kan yang dilakukan itu kan penelitian kuantitatif. Yang di situ ada desainnya ya, entah digunakan pre-test, post test, control group atau post test only dan macam-macam desain itu.
Nah, itu adalah tahapan pertama. Nah, dari hasil tahapan pertama kan kita dapatkan data tuh. Nah, data dari data-data kuantitatif itu dilakukan riset lanjutan, yaitu kualitatif. Nah, kualitatifnya itu bisa menganalisis jawaban siswa mungkin, kemudian melakukan wawancara dengan siswa, wawancara dengan guru, dan sebagainya. Nah, itu proses kualitatifnya di sini. Jadi, ada 2 tahapan. Nah, setelah itu dianalisis disimpulkan atau diinterpretasikan datanya. Nah, ini namanya explanatory sequential design atau biasanya disebut dengan desain sekuensial kuan-kual ada juga, tapi di sini jadi explanatory gitu. Jadi karena kuantitatif dulu. Nah, ada yang bersifat eksploratif. Artinya dia kualitatif dulu, setelah itu dilanjutkan kuantitatif. Nah, ini kalau dalam penelitian pendidikan ya juga bisa dilakukan ya. Jadi dia melakukan kualitatif dulu berarti mungkin dia mengobservasi berbulan-bulan dan sebagainya ya. Jadi mengobservasi, mengamati dan macam-macam. Pokoknya penelitiannya dalam bentuk kualitatif, mewawancarai siswa dan sebagainya. Sebelum itu artinya dia mencari benar-benar menentukan masalahnya apa dan akhirnya dia bisa membuat makanya di sini build, jadi membangun. Jadi dia dari data-data kualitatif itu akhirnya dia membuat sebuah kebijakan atau membuat rumusan masalah, akhirnya rumusan masalah itu dilakukan penelitian secara kuantitatif. Gitu ya. Nah, harus diinterpretasikan. Jadi ini dibalik. Jadi exploratory sequential design. Jadi dia berkualitatif dulu, kemudian dilanjutkan kuantitatif. Dan datanya itu bersambung ya, artinya dia melakukan kuantitatif itu berdasarkan hasil data penelitian kualitatif gitu. Bukan kualitatif dapat hasilnya ini bisa, terus kuantitatif ini artinya bisa, enggak gitu ya. Jadi dia saling menyambung gitu. Jadi saling itu ya. Ya artinya dasar melakukan riset sebelumnya itu berdasarkan hasil sebelumnya begitu ya. Jadi sambung menyambung begitu ya, bukan terpisah. Nah, kemudian ada yang lebih lumayan rumit kalau menurut saya, yaitu embedded design. Embedded itu campuran, artinya begini, dicampur aduk gitu ya, digabungkan secara satu di sini. Artinya dalam sekali action atau dalam sekali riset itu, di situ dia langsung di-mix, dicampur aduk sekalian. Di situ dia melakukan kuantitatif, di dalamnya juga dilakukan kualitatif. Gitu. Nah, ini yang agak lumayan susah ini. Nah, kemarin riset saya melakukannya seperti itu. Jadi disertasi saya kemarin menggunakan istilah embedded design. Embedded-nya adalah kuantitatif, kualitatif di dalamnya. Jadi desain besarnya itu kuantitatif, yang di dalamnya kita ada melakukan kualitatif. Kualitatif kalau saya kemarin itu saya melakukan desain risetnya pretest, post-test, control group design, itu untuk kuantitatifnya. Dan di dalam kuantitatif itu saya juga melakukan riset kualitatifnya. Mewawancarai siswa, memvideokan siswa, kemudian mengcapture jawaban-jawaban siswa begitu kemarin tuh. Nah, itu dilakukan secara bersamaan dan itu sangat susah sih memang karena membutuhkan tenaga yang lebih ekstra. Kadang-kadang kalau kita nggak fokus malah kadang-kadang kita akhirnya hilang konsentrasi, kita fokus kualitatif padahal kita dalam berkuantitatif. Nah, itu jadi agak sedikit change-nya itu ya bergonta-gantian ketika kualitatif kapan kuantitatifnya itu. Sehingga ini harus nggak bisa ini riset sendirian, harus didampingi atau ada pengambil data, pembantu lah, ada yang membantu kita dalam pengambilan data. Entah itu yang berkuantitatif siapa, yang berkualitatif siapa, di situ tergantung. Nah, di sini ada 2 desain ya. Desainnya itu ada kuan-kual, ada yang kual desain besarnya itu kualitatif, yang di dalamnya ada kuantitatif. Itu ada juga. Tapi kalau di pendidikan belum terbayangkan saya bagaimana kita meneliti kualitatif sekaligus di dalamnya ada kuantitatif gitu. Karena ya
mindset aja mungkin ya. Kalau saya lebih cenderung ya kita kan berkuantitatif dulu gitu ya. Terus di dalamnya kita selingi dengan kualitatif. Itu akan lebih mudah dilakukan. Tapi kalau kita grand besarnya itu kualitatif, kemudian di dalamnya ada kuantitatif, ini yang agak belum terbayangkan gitu gimana desainnya itu. Pelaksanaannya itu agak sedikit repot gitu menurut saya. Nah, ini embedded. Nah, penelitian saya kan saya kemarin melakukan ini karena karakter riset saya nanti kita tunjukkan yang seperti apa sih. Jadi tergantung masalah penelitiannya apa, variabelnya seperti apa. Apakah variabelnya itu bisa dibikin sekuensial, apakah memang harus embedded, itu kadang itu yang menentukan. Jadi bukan bukan asal milih, oh ini gampang, ini enggak kayak gitu. Tapi memang kalau dilihat dari metode ini, yang paling mudah itu adalah yang sekuensial ini, karena dia kan lebih fokus ya, satu-satu gitu istilahnya. Kuantitatif dulu, kemudian dilanjutin kualitatif, ini kan lebih mudah menyusunnya gitu ya, tertatanya lebih rapi gitu. Atau kualitatif dulu baru kuantitatif, begitu ya. Nah, jadi mudah jadinya. Paralel ini juga tidak mudah karena ini berjalan secara bersamaan. Ini yang tidak memungkin, bukan tidak mungkin, ini yang paling susah. Secara bersamaan, kemudian di situ dua metode yang berbeda lagi. Nah, itu yang tidak mungkin. Kadang-kadang kan kita riset subjeknya kan cuma siswa itu sendiri gitu ya, cuma satu kelas kadang-kadang. Kalau satu kelas untuk kualitatif ini kan nggak mungkin secara paralel dilakukan. Itu sangat susah sekali. Oke. Ini transformatif ini ya mirip-mirip yang tadi ya di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke topik yang lain. Untuk teoritisnya mungkin seperti ini, kalau lebih lanjutnya bisa dibaca-baca lagi ya. Nanti kita akan langsung ke praktiknya aja supaya lebih mudah ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan, silahkan. Iya Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh alah, laki. Halo katanya. Tak ada ulas. Jam dulu Ya, halo. Ya, silakan. Ya, gini Pak. Kemarin kan saya kan ada agak berminat untuk penelitian Pak, pengembangan model belajar. Aha. Nah, itu Pak arahnya ke kualitatif atau kuantitatif nanti Pak hasilnya Pak. Oke, baik. Pengembangan kemarin kan ada desain sendiri khusus ya. Kalau pengembangan ya pengembangan, atau istilah umumnya sekarang itu kalau kalian kasih kata kuncinya itu R&D, Research and Development. Jadi penelitian pengembangan. Itu ya bukan kuantitatif, bukan kualitatif ya. Terus kalau kamu pengen menelitikan pengembangan sebuah model ya, itu menarik juga. Cuman kalau mengembangkan model itu tidak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena yang kamu kaji itu modelnya. Jadi produk kamu nanti adalah sebuah model pembelajaran. Wong bayang ya, terbayang nggak model itu? Model itu kan ya model pembelajaran itu kan karakternya ada langkah-langkah pembelajarannya dan sebagainya. Jadi produk kamu itu adalah itu. Nah, jadi di situ harus sangat kuat sekali secara teoritis karena tahapannya itu berbeda. Pengembangan model pembelajaran, terus ada pengembangan perangkat pembelajaran itu berbeda. Karena produknya berbeda. Karena kalau pengembangan model pembelajaran, yang kamu kembangkan adalah modelnya, bukan perangkat. Perangkatnya bebas aja. Nah, artinya kamu mendesain sebuah model, artinya kamu mendesain sebuah model pembelajaran, mulai dari tahap awal sampai akhir, step-stepnya seperti apa, begitu. Cuman kalau kita level S2 atau S3, biasanya karakter model pembelajaran yang dikembangkan itu bukan murni model baru, pure gitu ya. Misalkan rencana kamu yang kayak mana coba? Mau saya tanya dulu dah. Model apa yang akan mau kamu kembangkan itu? Nah, yang saya tertariknya yang seperti yang Bapak pernah sampaikan sih sebenarnya. Kan masalah daring gini Pak. Oh. Untuk kita ini daring, kondisi daring ini supaya untuk efektifnya gimana. Betul.
Walaupun Jadi ini itu menarik. Iya, benar juga. Jadi gini ya, betul. Jadi artinya itu kan menambahkan satu variabel ya, bukan iya, membuat model baru yang baru muncul gitu, bukan. Jadi kamu iya, mungkin mengembangkan, menambahkan, artinya kamu memilih model yang sudah ada sebelumnya, model pembelajaran yang sudah ada, tapi di situ modelnya belum dilakukan secara daring misalkan. Terus kamu tambahi satu komponen lagi yaitu daring gitu ya. Itu juga iya, menarik, boleh silakan aja. Itu akan menjadi, artinya nanti akhirnya kamu punya standar gitu ya. Akhirnya standar pembelajaran kalau daring itu kayak mana tahapannya gitu. Seharusnya seperti apa? Itu. Jadi sehingga kalau model ini dipakai orang, orang tinggal pakai gampang gitu. Itu maunya gitu ya. Kalau dia mau model, oh aku pengen model pembelajaran ini pakai iya, daring. Itu gimana? Itu menarik juga ya. Silahkan aja kalau pengen. Tapi artinya kamu coba sekarang mencari-cari dulu riset-riset yang tentang pengembangan model, jangan pengembangan yang lain gitu ya. Seperti apa sih mengembangkan model itu gitu ya. Karena tidak gampang. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Ada, kalau kalian pernah nggak mengenal istilah pembelajaran PAIKEM? pernah Pak. Nah, apa itu singkatan kan? PAIKEM itu apa? Iya, waktu kurikulum KTSP. Ya, KTSP itu ada dikenal PAIKEM kan? Pembelajaran aktif, Pembelajaran aktif, inovatif, pembelajaran kreatif, dan kreatif, menyenangkan. Nah, itu sebenarnya kan kayak istilah aktif, kreatif itu kan sudah ada gitu ya. Cuman dia akhirnya membuat standar, akhirnya membuat langkah-langkah baru dalam membuat model, yaitu itu PAIKEM itu bukan asal jadi ya, itu dikembangkan. Akhirnya jadi sebuah model pembelajaran. Namanya tahapannya di situ ada aktivitas, ada kreativitas, ada menyenangkan dan sebagainya gitu. Nah, ternyata nggak sampai di situ PAIKEM ini. Pengembangan model PAIKEM ternyata kemarin saya pernah lihat itu ada PAIKEM gembrot. Coba kalau dicari itu. Ada itu PAIKEM gembrot. Iya, ada Pak. Itu artinya ada mungkin entah orang yang sama atau orang yang berbeda mengembangkan lagi. Jadi dia menambahkan tahapan baru lagi dalam PAIKEM itu. Gembrotnya itu apa gembrot itu ya? Aku lupa itu. Ada itu, kita lihat dulu ya. PAIKEM gembrot. Apa PAIKEM gembrot? Saya juga lupa. Kita lihatkan dulu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kamu juga sama. Jadi misalkan kamu menggunakan pembelajaran berbasis masalah, baru ditambah satu lagi PBLO online, gitu ya. Jadi PBL pembelajaran problem based learning plus online PBLO misalkan. Silahkan gitu. Tapi itu nggak gampang karena teorinya harus kamu kaji secara dalam gitu ya. Sehingga nanti Pembelajaran teknik, kamu bisa pembelajaran menambahkannya itu gitu ya. Sebentar kita coba lihat. inovatif, kreatif. Nah itu ada itu kan PAIKEM gembrot, banyak itu jurnalnya. Sangat banyak itu. Ternyata itu adalah model pembelajaran yang dikembangkan. Sebelumnya itu PAIKEM aja. Kalau kita cari PAIKEM ada gitu. PAIKEM, mana PAIKEM ya? Oh PAIKEM. PAINEM enggak ada ya PAINEM di sini? Enggak muncul. PAIKEM gembrot. Ini ada. Pak ini sama Pak Ijo yang ada, Pak. Pak Ino ada, Pak. Pak ini, Pak Ijo, Pak Ino. PAIKEM gembrot. Jadi ya itu boleh-boleh aja ya. Orang mengembangkan model silahkan aja gitu ya. PAIKEM gembrot itu kayaknya PAIKEM belum banyak yang muncul ini. Tapi PAIKEM gembrotnya ini dia kan penerapan model PAIKEM. Ya kan model pembelajaran PAIKEM. Oh ini udah ada gembrotnya, ini PAIKEM aja. Jadi kalau kita lihat dia karena itu pengembangan, jadi artinya lanjutan. Jadi sebelumnya itu hanya PAIKEM saja, kemudian dilakukan pengembangan lagi, akhirnya muncullah PAIKEM gembrot gitu. Ya, jadi seperti itu boleh silakan. Tapi itu bukan mixed method, itu R&D itu. Ya,
Jadi harus kuat sekali di teorinya, jangan sampai tidak paham teorinya gitu ya. Karena yang dikuatkan di situ adalah teori. Gitu. Karena di situ kajiannya filsafatnya, filosofinya. Ya, jadi kajian tentang landasan pendidikan ini harus mantap sekali ini di mata kuliah landasan pendidikan itu ya. Oke. Kreatif. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Pak, izin Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum. Salam, monggo Pak Sudirman. Begini Pak, ini curhat aja nih Pak ya. Dari beberapa jurnal yang selalu kita baca, kita buka selama kita kuliah dari S1 sekarang, itu setelah ketemu jurnal, setelah saya itu semua jurnal itu Pak hampir sama awal kalimatnya. Contoh, pengaruh, analisis, kemampuan. Jadi setelah kita lihat isinya itu Pak, latar belakang masalah atau pembukaannya, pendahuluannya, itu semua artikelnya itu sama Pak, sama isinya. Jadi pertanyaannya dalam artikel itu kadang-kadang kan tahunnya itu berbeda-beda Pak. Padahal isinya sama, kan begitu Pak? Sama Pak isinya, tapi buka kurung isinya beda. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, apa kira-kira tahun yang lama itu nggak bisa dipakai, kok harus diganti begitu Pak? Oke, baik. Baik, bagus Pak. Ini analisanya ya. Jadi Bapak membaca beberapa jurnal. Kalau beberapa jurnal ternyata kan kata-katanya mirip-mirip sekali gitu ya. Nah, iya Pak. Kalau memang ini Pak, ya itulah kelemahan kita di bidang penelitian kuantitatif ini kadang-kadang. Itu aja yang ditanyain Pak. Kalau mencari pengaruh ya udah pertanyaannya pasti sama. Apakah ada pengaruh model A terhadap kemampuan B begitu kan? Yang berubah-berubah apanya? Modelnya sama kemampuannya aja kan yang diputar-putar aja terus seperti itu. Ya, makanya ujung-ujungnya ya mirip-mirip juga yang lainnya. Begitu. Tapi itu sebenarnya apa ya? Itu sebuah kelemahan sebenarnya, Pak. Kelemahan di sisi jurnal. Kalau ada jurnal yang seperti itu, bisa jadi jurnalnya kurang melakukan proses checker plagiarisme itu, cek plagiarismenya. Sebenarnya kalau udah standar jurnal itu harus ada cek plagiarismenya. Jadi ada persentasenya, Pak. Dikatakan boleh sama antar jurnal itu minimal ada yang 25%. Nggak boleh lebih dari itu, ada yang 30%, bahkan ada yang di bawah 15% minimal gitu. Ada maksimumnya 15 pun ada. Nah, kalau sudah dilakukan checker plagiarisme, ujungnya dia tidak sama sebenarnya. Cuman ya itu tadi kelemahan kita. Jadi ya kalau masalah tahun memang jurnal ini kan, nah inilah kelebihan sumber rujukan dari jurnal daripada dengan buku atau yang lainnya. Kenapa? Kalau jurnal itu update-nya sangat cepat sekali. Kita publish hari ini jurnal teori baru muncul, mungkin besok ada sanggahan yang baru lagi sudah. Hasil riset orang lain yang ternyata hasilnya berbeda dengan yang tadi gitu ya. Nah, makanya kenapa jurnal itu dijadikan sebagai sumber rujukan utama. Jadi makin banyak rujukannya dari jurnal dan yang terbaru, maka itu makin bagus. Kecuali Bapak bercerita tentang teori. Kalau teori, misalkan Bapak cerita tentang teori apa namanya ya, teori konstruktivisme misalkan, Bapak mengkaji tentang konstruktivis. Nah itu ya memang pendapat orang-orang terbaru, Bapak cari konstruktivis di tahun 2020 pun mungkin ada gitu. Tapi itu bukan pendapat ahli, bukan pendapat aslinya. Kan konstruktivis sudah ada ahlinya sebelumnya dan itu adalah jurnal-jurnal yang lama. Nah, kalau kita merujuk, jadi begini sebenarnya, tidak kaku bahasanya. Memang sih jurnal itu kalau bisa yang terbaru, artinya bisa rujukan ya, sumber rujukan di tesis ataupun di jurnal itu, bahkan di beberapa jurnal mensyaratkan 5 tahun terakhir gitu-gitu. Tapi itu kan tidak mutlak gitu ya, semuanya harus 5 tahun terakhir. Dilihat-lihat lagi kan itu dia. Kalau dia teori bisa jadi pakai tahun 50-an pun bisa jadi. Kalau memang itu sumber aslinya. Misalkan problem solving, PBL, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah.
itu banyak sekali yang merujuk siapa itu? Teorinya si Polya ya. Polya kan memahami, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. 4 tahap Polya itu yang sangat dikenal. Tapi coba diperhatikan, ada nggak orang yang benar-benar merujuk sumber aslinya si Polya? Nah, itu kan sudah bukan lagi si Polya yang dipakai, orang-orang yang terbaru gitu. Nah, menurut saya kalau kita langsung rujuk artikelnya Polya langsung, itu akan sangat menarik sekali. Tapi kan harus kita baca dulu ya, benar nggak artikelnya mengatakan apa gitu. Nah, itu kalau Polya itu mungkin tahun 1300 1000 berapa itu mungkin 1960-an atau mungkin malah 1800-an itu teori problem solving itu, PBL itu sudah muncul gitu ya. Pemecahan masalah matematis itu. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau hal-hal yang hasil riset, itu kalau bisa memang yang terbaru lah gitu. Jadi dibedakan gitu ya, nggak semuanya harus 5 tahun terakhir kan itu dia. Sedangkan kalau buku itu kan bertahannya nggak cepat seperti jurnal. Kita menerbitkan buku sekarang, mungkin buku kita itu baru kita sangka 10 tahun akan datang gitu, baru tidak sesuai lagi dan sebagainya. Jadi lama prosesnya perubahan. Tapi kalau berkaitan dengan teori akan lebih baik dari buku sih memang. Seperti itu Pak. Jadi Pak, ya. Contohnya masalah teori belajar yang selalu diungkap itu, Pak. Nah, teori belajar itu kalau bisa dari buku aslinya yang lama, Pak, atau ambil dari buku gitu ya. Ya, tapi kan sudah cukup lama tahunnya, Pak. Andai kan kita angkat sekarang, itu tahun berapa kita yang membuat tahunnya atau dari yang kita kutip tadi? Kalau memang Bapak dapat sumber aslinya langsung, pasti tahunnya lama. Dan itu lebih bagus menurut saya. Artinya karena Bapak, itu teori ya Pak. Karena itu teori yang nggak bisa dibantahkan gitu ya. Jadi akan lebih bagus. Karena kalau udah, kan kalau kita ambil rujukan yang 5 tahun terakhir kan udah jadi katanya-katanya. Kan itu dia. Aslinya seperti apa, bahkan itu sudah mungkin sudah berubah makna dari yang aslinya jangan-jangan. Ya kan? Iya, Pak. Nah, bertambah Pak ya. Iya, tapi kalau teori ya, teori belajar ya kan itu dia seperti itu. Kayak misalkan teori Van Hill ini sampai sekarang masih banyak dipakai, Pak. Ada yang namanya teori Van Hill, teori kemampuan geometri. Kemampuan geometri itu banyak menggunakan teori Van Hill. Aslinya itu ya jadul-jadul, tapi semuanya rujuknya pakai teori yang baru karena sudah di situ udah jelas ada indikatornya dan sebagainya. Kalau sumber aslinya dia nggak ada indikatornya itu atau ada tapi dalam bentuk narasi gitu. Nah, itulah yang susahnya kita membaca udah berbahasa Inggris, kemudian di sana nggak detail gitu karena zaman dulu kan bahasanya lebih ke filosofi ya, sangat-sangat filsafat sekali. Maknanya itu kan apalagi jurnal ini begini ya, jurnal tahun sekarang dengan jurnal zaman dulu kala itu bahasanya udah sangat beda sekali. Memaknainya juga sangat susah gitu ya. Kalau sering kita baca jurnal berbahasa Inggris itu jurnal yang baru-baru dengan jurnal lama itu bahasanya sudah sangat berbeda sekali. Ya, itulah perkembangan ilmu pengetahuan ya. Orang zaman dulu kan sangat kental kali dengan filsafatnya ya. Nah, jadi bahasa itu sangat filsafat sekali dan itu kalau kita nggak kuat di situ ya berat sekali mengkajinya gitu. Nah, itu seperti itu Pak. Jadi nggak kaku ya Pak. Jadi kalau tentang teori belajar, silahkan kalau memang dapat rujukan yang pertamanya itu akan lebih bagus sekali kan itu dia. Itu malah mantap sekali. Tapi kalau memang nggak dapat ya ambil dari pendapat ahli orang-orang udah turunan yang keberapa lah itu pendapat yang kita ambil ya silahkan aja gitu. Jadi bentuknya nggak kaku. Tapi memang benar kalau memang teori-teori harusnya yang lama kan gitu dia. Jangan yang terbaru-baru yang ini kan itu dia. Jangan yang ya, lebih baik yang lama lah kan itu dia. Walaupun kita ambil yang orang-orang saat ini juga nggak masalah. Tapi kalau yang saat-saat ini pasti dia bukan orang sumber utamanya, pasti katanya-katanya jadinya. Sudah orang yang keberapa kan. Seperti itu Pak. Iya Pak, ya Pak. Oke. Iya Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Pas? Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan kembali kalau gitu materinya. Saya akan mencoba memberikan beberapa contoh judul, tapi ini ada berapa judul ya? Satu-satu lagi kita bahas satu. Ini dari disertasi saya dulu ya. Ini terapannya lah istilahnya kita coba lihat pengaplikasian desain pembelajaran, desain penelitian tadi ya. Untuk topik kita kali ini kan mixed methods gitu ya.
Nah, ini adalah disertasi saya yang berjudul Kemampuan Pembuktian, Proses Berpikir Kreatif, dan Habit of Mind Mahasiswa dalam Mengkonstruksi Bukti Matematis melalui DNR-based Instruction. Wah. Coba bisa dianalisis nggak itu? Coba ada berapa variabelnya di situ? Ada yang terikat, ada 3 di situ ya. Proses kreatif. Ada kemampuan pembuktian, kemudian ada proses berpikir kreatif. Variabelnya sebenarnya berpikir kreatif ya. Ya kan? Ada kemampuan berpikir kreatif. Tapi saya bukan mengambil kemampuannya, tapi proses berpikir kreatifnya. Udah kelihatan banget ya risetnya seperti apa. Kemudian habit of mind mahasiswa. Habit of mind itu kebiasaan berpikir. Waduh, ngeri sekali ya. Semuanya berpikir. Ada proses berpikir, ada kebiasaan berpikir mahasiswa dalam mengkonstruksi bukti matematis. Nah, variabel bebasnya di sini adalah DNR based instruction. DNR based instruction ini adalah model pembelajaran ya. DNR based instruction model pembelajaran. Jadi pembelajaran berbasis DNR. DNR itu singkatan. Nah, tahapannya di situ adalah 3. Jadi ada D, ada N, ada R. Nah, seperti itu ya. Jadi kelihatan karakter model pembelajaran itu biasanya seperti itu, memang disingkat-singkat sesuai dengan tahapannya. D-nya duality, N-nya necessity, N-nya repeated reasoning. Nah, gitu-gitulah ya. Oke. Kita bahas satu-satu. Ini kemampuan pembuktian. Ini kemampuan apa ini kalau dalam K13? Afektif, kognitif, atau psikomotorik? Satu, Pak. Kemampuan pembuktian, Pak. Kognitif ya, Pak? Iya, Pak. Nah, kognitif. Kalau kognitif biasanya diukurnya pakai kuantitatif atau kualitatif. Ini mengukurnya pakai apa? Ini pakai tes ya. Ini kan pasti menggunakan tes ya. Nah, dia seperti apa kemampuan pembuktiannya? Dikasih tes soal dan dikerjakan dan dianalisis gitu ya. Nah, yang kedua, proses berpikir kreatif. Ini ada kata proses. Ini apa ini? Afektif ya. Prosesnya kan. Nah, kan itu dia. Ini perilaku kan di situ ya. Habit of mind. Kebiasaan berpikir ini sebenarnya juga afektif gitu ya. Cuman di sini saya mengambil yang kognitifnya. Karena ini teorinya sudah ada yang membuat indikator kognitifnya. Jadi habit of mind, kebiasaan berpikir ini sudah menjadi sebuah kemampuan dan sudah ada yang menurunkan jadi sebuah indikator kemampuan. Jadi saya mengambil ke itu. Nah, kalau dilihat dari judulnya, di sini kan cara mengukurnya aja udah beda-beda. Proses ini kan nggak mungkin dengan kuantitatif ya kan. Ini pasti melalui proses kualitatif. Nah, dari sini terlihat bahwa riset yang saya lakukan itu harus dilakukan secara mixed method. Karena untuk mengukur kemampuan masing-masing variabel terikatnya itu berbeda-beda caranya. Untuk proses berpikir, nah, terus ada kata kuncinya di sini, dalam mengkonstruksi bukti matematis. Dalam mengkonstruksi bukti matematis. Nah, mengkonstruksi bukti matematis itu dilakukan bisa pada saat belajar membuktikan, bisa ketika pas ujian membuktikan, pas ujian tes. Nah, karena filosofinya seperti itu, makanya desain yang saya gunakan di sini adalah embedded. Kenapa embedded? Proses berpikir ini juga nggak bisa hanya kita lihat di waktu tes akhir doang kan. Nah, proses berpikir ketika belajar juga saya analisis gitu. Makanya dalam melakukan penelitian ini saya embedded jadinya. Jadi ketika saya berkuantitatif, di dalamnya juga saya menganalisis proses berpikir siswa dalam mengkonstruksi bukti matematis itu begitu. Nah, dari judul ini udah kita bisa kelihatan desainnya nanti seperti apa. Kita masuk ke desainnya aja lah ya. Oke. Di beberapa ini desainnya panjang sekali nih. Ini aja disertasi saya 326 halaman ini. Enggak banyak. Banyak itu, Pak. Banyak lah, Pak. 6 kali lipat. 6 kali lipat. Ya, betul itu, Pak Sudirman. Data Pak.
Nah, ini kita masuk ke bab 3-nya ya. Nah, jadi kalau dilihat dari judulnya tadi, maka di sini metodenya di sini metode penelitiannya adalah metode campuran atau mix method. Tipenya adalah embedded experiment. Ada istilah embedded experiment, di buku lain dia sebutnya embedded experiment. Kenapa eksperimen? Karena saya didominasi oleh eksperimen atau kuantitatif gitu ya. Nah, jadi studi eksperimennya, kuantitatifnya itu untuk mendapatkan data tentang kemampuan pembuktian dan habit of man. Tadi saya katakan juga habit of man ini menjadi kemampuan. Kemudian kualitatifnya itu untuk mengetahui bagaimana proses berpikir kreatif mahasiswanya dalam mengkonstruksi bukti. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dilihat desainnya seperti apa? Nah, ini dia. Ini alur penelitiannya seperti ini. Jadi, ini kan mengembangkan instrumen, kemudian pemenentuan populasi dan sampel, karena kuantitatif jadi ada populasi sampel. Kemudian saya memberikan tes kemampuan awal matematis untuk mengelompokkan tinggi, sedang, rendah. Nah, setelah itu pembelajaran di sini ada kelas konvensional, ada kelas DNR. Jadi saya mengkomparasi, saya memberikan perlakuan 2 kelas. Ada kelas konvensional sama kelas DNR gitu. Baru dikasih tes kemampuan pembuktian. Dianalisis data kuantitatifnya, disimpulkan. Proses dari sini ke sini ini adalah yang di sebelah ini aja ya. Ini adalah proses kuantitatif. Tapi sambil berkuantitatif sini, di seberangnya di sini saya juga melakukan kualitatif. Makanya di sini ada wawancara. Pas pembelajaran di sini ini makanya tanda putus-putus ini karena di dalamnya ada pembelajaran ini, ada proses interview, ada analisis kualitatif konstruksi buktinya. Kemudian pada saat tes ini juga dianalisis lagi konstruksi buktinya gitu. Baru wawancara lagi dan analisis kuantitatif. Dari kuantitatif kualitatif ini baru saya simpulkan. Nah, jadi jelas ya runtutannya ya. Oh, kita lihat dulu rumusan masalahnya sebenarnya. Kita harus tahu rumusan masalahnya. Aduh, panjang lah ini, halaman berapa ini? Nah, ini latar belakangnya lumayan banyak juga ya, sampai 9-10 berapa halaman latar belakangnya. 11 halaman. Oke, kita lihat rumusan masalahnya, karena ingat, riset itu kan tujuannya untuk menjawab rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah nanti akan terlihat model desainnya nanti seperti apa. Total saya rumusan masalah itu ada 6 pertanyaan. Disertasi saya ini hanya untuk menjawab 6 pertanyaan ya. Yang pertama itu berkaitan dengan apakah terdapat perbedaan pencapaian. Ada istilah terdapat pencapaian kemampuan pembuktian dalam mengkonstruksi bukti matematis melalui model pembelajaran DNR dan pembelajaran konvensional. Ditinjau, jadi ada variabel kontrolnya lagi. Ditinjau dari ke PAM, ya kan, pengetahuan awal matematisnya dan keseluruhan. Jadi luar biasa, banyak kali variabelnya. Ada terikat, bebas, dan ada variabel kontrolnya. Variabel kontrolnya adalah PAM dan keseluruhan mahasiswa lah biasa. Jadi ada capaian, ada peningkatan. Ini masih sama tapi bedanya di peningkatan. Terus ada interaksi. Jadi apakah terdapat pengaruh interaksi antara model ya kan dengan PAM tadi? Karena kontrol ini kan ada variabel kontrol. Nah, kita lihat apakah kontrol ini memberi kontribusi enggak dalam peningkatan kemampuan itu. Kalau ada kontribusinya kan berarti di situ ada pengaruh interaksinya, karena PAM dengan model kan berinteraksi gitu ya. Terus ada habit of mind tadi atau HOM singkatnya. Jadi sama, ada interaksinya juga. Tapi untuk habit of mind di sini saya tidak mencari pencapaian, tapi peningkatan saja. Kenapa? Karena kalau kebiasaan berpikir itu kan lebih ke afektif ya. Kebiasaan siswa ya, perilaku. Nah, perilaku ini kan nggak mungkin mencapai tahap tertentu. Tapi ya setiap individu memiliki perilaku yang berbeda-beda. Makanya yang dicari adalah peningkatannya. Jadi membandingkan antara pre-test dengan post-test. Begitu ya. Terus yang keenam ini pertanyaannya bagaimana proses berpikir kreatif. Nah, jadi makanya 3 variabel. Tadi 3 variabel saya
Untuk pertanyaan 1, 2, dan 3 ini untuk variabel kemampuan pembuktian. Kemudian 4, 5, dan 6 ini untuk 4, 5 ini untuk kemampuan untuk habit of mind. Ya kan? Habit of mind mahasiswa. Sedangkan yang 6-nya untuk proses berpikir kreatif. Dan ini pertanyaannya pakai bagaimanakah? Ya, kalau bagaimana berarti dia berkualitatif. Makanya desainnya adalah mix method. Kalau yang apakah ini kan bisa dijawab ya. Apa jawabannya ya? Itu biasanya di hipotesis nanti. Nah, hipotesisnya karena pertanyaannya ada 6 dan 5 pertanyaan kuantitatif, 1 pertanyaan kualitatif, makanya rumusan hipotesisnya itu hanya ada 5. Kita lihat di sini hipotesisnya. Hipotesis penelitiannya cuma 5. Kenapa? Ini adalah hipotesis itu kan jawaban sementara dari rumusan masalah. Nah, dari 6 rumusan masalah saya, hanya ada 5 yang berkuantitatif, yang bisa dibuat hipotesis, yang bisa dijawab lah sementara. Sedangkan pertanyaan yang ke-6 bagaimana kan nggak mungkin dijawab kan itu ya kan bagaimana kan kita nggak tahu seperti apa bentuk bagaimana itu gitu ya. Makanya nggak ada jawaban bagaimana di sini nggak ada. Jadi 6 saja, ada interaksi, terdapat perbedaan dan sebagainya. Nah, riset kita itu adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, hipotesis 5 hipotesis ini yang harus dijawab. Apakah ini terbukti atau enggak? Ini kan dugaan sementara. Nanti menjawab ini enggak. Ini kan dugaannya kan terdapat perbedaan. Apakah hasil penelitiannya datanya menyatakan ada perbedaan atau tidak? Nah, gitu. Makanya hipotesisnya diterima dan ada yang ditolak, begitu ya. Nah, seperti itu riset itu ya. Oke, kita kembali lagi ke desainnya. Ini desainnya, ini alur penelitiannya seperti itu, jadi konsisten ya. Ada mix metodenya di sini, embeddednya itu terlihat benar ya, embeddednya seperti ini. Jadi campur aduk di dalam jadi satu begitu ya, embedded tadi ya. Nah, ini desainnya secara umumnya. Jadi saya pakai eksperimen, artinya didominasi kuantitatif. Makanya simbolnya di sini ada istilah kuan. Kuan itu singkatan dari kuantitatif. Ditulisnya pakai huruf besar. Karena dia yang paling dominan. Di dalamnya ada kualitatif. Nah, di sini ditulisnya kual tapi huruf kecil. Jadi dia kualitatif gitu ya. Dari dalam sekali jalan ini semuanya bersamaan hasilnya akan diinterpretasikan. Seperti itu. Nah, di sini nanti akan bisa kita lihatkan. Nah, ini dia. Untuk kuantitatifnya saya menggunakan desain ini nih. Pre-test, post-test, control group, desain yang pertemuan yang lalu sudah kita berikan penjelasan. Karena saya ada kuantitatifnya ini. Pretest, post-test, control group, desain. Nah, ini pretest, post-test saya. Jadi ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Nah, di sini pakai bukan pretest saya membuat istilahnya. Kalau nama desainnya kan memang pretest, post-test. Kemarin hasil diskusi dengan pembimbing juga ya, ada istilah baru di sini. Pre-respon sama pro-respon, post-respon. Kenapa? Karena saya tidak semuanya memberikan tes. Yang saya kasih tes itu hanya kemampuan pembuktian. Sedangkan habit of mind itu saya memberikan angket. Makanya pre-nya di sini ada respon. Respon kan lebih umum, bisa tes, bisa angket. Tapi kalau pre-tes kan khusus tes aja gitu ya. Tapi itu pendapat beberapa orang. Ada juga yang cukup pre-tes, post-tes saja juga boleh. Seperti itu ya. Ana desain saya ini, kemudian ada analisis faktorialnya juga kayaknya ya, enggak ada ya. Ini desain faktorial yang saya buat. Jadi bisa dibuat gambaran seperti ini yang saya ukur itu. Jadi ini untuk pembuktian sama habit of mind. Proses berpikir nggak masuk karena dia kualitatif. Ya kan? Kemudian kelas kontrolnya, variabel kontrolnya adalah PAM. Ini dia tadi kan saya bilang ada PAM tinggi, sedang, rendah sama keseluruhan. Jadi ada 4 ini. Kemudian habit of mind juga sama, ada PAM tinggi, sedang, rendah sama keseluruhan. Jadi kontrolnya ada 4 variabelnya lagi. Di sini modelnya 2. Jadi kalau dilihat di sini berarti desainnya itu adalah bukan 2x2 lagi, tapi berapa ini ya? Ya kalau umumnya 2x2 ya, tapi di sini kan ada ke variabelnya lagi. Berarti ini kan 8x2 ya, 8x2. Kalau pakai desain faktorial istilahnya itu boleh juga.
Nah, di sini pakai istilah-istilah ini PTD ini maksudnya apa, PTK itu apa begitu ya di sini. Nah, inilah yang akan mau kita dapati angka data-datanya. Jadi kemampuan pembuktian anak level tinggi dengan model pembelajaran DNR, hasilnya seperti apa? Anak kemampuan pembuktian untuk anak KAM tinggi dengan pembelajaran konvensional, hasilnya seperti apa dan seterusnya, seperti itu. Jadi terkontrol nanti apa data-data yang mau kita peroleh, seperti itu ya. Nah, ini penjelasannya secara lebih rinci, tes singkatnya seperti ini. Nah, ini pencerita populasi sampel tidak ada masalah ya. Definisi operasional. Nah, instrumen penelitian ya seperti itu. Kualitatif saya nggak ada penjelasan khusus di situ, tapi nanti di belakang kayaknya ada kualitatifnya. Tes akhir pembelajaran, oh ini data hasil uji cobanya, skala IPIT, panduan wawancara. Nah, oke, perangkat pembelajaran, lembar observasi, prosedur penelitian. Oh, ini yang tahapan kuantitatifnya ini ya, prosedur penelitiannya. Nah, di sini baru dibedain ada data kuantitatif, data kualitatif nanti kayaknya ini. Nah, ini data kualitatif. Data kualitatifnya ini, jadi kita melakukan observasi kelas, wawancara, dan analisis hasil pekerjaan mahasiswa gitu ya. Dan ada catatan lapangan, karena saya kan embedded, jadi waktu ngajar itu harus ada catatan-catatan lapangan. Apa yang diperoleh di lapangan itu dicatat semuanya yang berkaitan dengan proses berpikirnya. Ini wawancaranya dan seterusnya seperti itu. Jadi penjelasannya double di situ. Saya menjelaskan tentang kuantitatifnya juga sekaligus menjelaskan kualitatifnya. Gitu ya. Cuman kemarin tantangannya agak berat begini karena saya modelnya embedded campur aduk jadi satu. Pembimbing sebenarnya menyarankan, lah kalau kamu campur aduk juga harus menjelaskannya campur aduk jadi satu. Wah, susah juga ya saya menjelaskan, misalkan kayak menjelaskan tentang sekaligus jadi satu gitu. Di situ saya cerita kuantitatif sekaligus kualitatifnya. Itu kan repot ya, kita kan enaknya kan kuantitatif dulu, kualitatif dulu. Jadi kelemahan di bab 3 saya di situ. Jadi saya menjelaskannya satu-satu karena nggak bisa saya mixkan juga dicampur aduk gitu. Karena modelnya mix embedded harusnya penjelasannya juga embedded, tapi berat sekali saya menjelaskannya. Oke, seperti itu. Dan hasil penelitiannya juga konsisten ya di sini. Fokusnya adalah menjawab 4 pertanyaan tadi. Oh, ini banyak sekali datanya sih. Aduh, jangan dibahas lah. Di mana ya kita lihatnya? Oh, di hasil, di daftar isi aja ya kita tunjukkan. Jadi semuanya jelas ya dari awal sampai akhir konsisten. Jangan sampai nggak nyambung. Nah, ini teorinya di bab 4-nya itu, ini mulai dari hasil penelitian awalnya. Nah, di sini nih. Jadi ada interaksinya, aduh. Oh, dia langsung ya ke situ. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan di sini sebelum kita lanjutkan ke model yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi ini mix ya, kalau ini contoh mix. Nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan yang lain. Yuk. Ini ada risetnya dari Bapak Isnarto. Ini mahasiswa S3 dengan predikat cum laude. Ini Pak Isnarto, ini dosen dari UNS ya, atau Semarang lah intinya, Jawa Tengah dia. Orangnya hebat sekali, bagus orangnya. Makanya ini saya jadikan dasar juga untuk contoh yang bagus ini. Jadi dia mirip-mirip dengan saya, variabelnya tentang kemampuan pembuktian dan berpikir kritis. Kalau saya kan berpikir kreatif. Mahasiswa pada perkuliahan struktur aljabar melalui guided discovery learning. Ini menarik juga. Guided discovery learning dengan pendekatan motivasi to reasoning and proving. Oke. Pertanyaan penelitiannya ini luar biasa banyak. Jadi ini variabel terikatnya ada berapa ini? Kemampuan konstruksi bukti, berpikir kritis,
matematis mahasiswa 2 ya. Pada perkuliahan struktur aljabar melalui iya, cuma 2 pertanyaan ini. Tapi kita lihat, 2 variabel terikatnya dan variabel bebasnya adalah model guided discovery learning dengan menggunakan pendekatan motivasi reasoning and proving test ini. Kita lihat rumusan masalahnya karena itu yang jadi fokus utama dulu. Kita lihat rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amazing. 12 rumusan masalah yang harus dijawab nanti. Ini lebih banyak lagi. Ini 2 kali lipat dari disertasi saya. 600 halaman. Ya. Karena ya itu tadi makin banyak ya sama lah. Bener ya, kalau saya kan tadi 6 pertanyaan ya. Di sini bukan 6 lagi tapi 12 pertanyaan ya, 12 rumusan masalah. Makanya 2 kali lipatnya juga. Pertanyaannya mirip-mirip sih, apakah kemampuan ini membandingkan ya, lebih baik atau tidak, apakah ini lebih baik dan sebagainya, apakah kemampuan ini lebih baik. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 soal itu semuanya kuantitatif ya. Menanyakan apakah ada yang lebih baik atau tidak, kemudian interaksinya seperti apa. Nah, kemudian untuk 11, 12 itu pertanyaannya tentang kualitatifnya. Nah, ini kelihatan kan bagaimana dukungan guided discovery learning melalui pendekatan ini terhadap kemampuan dalam mengkonstruksi bukti. Nah, ini menarik pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana penjenjangan? Wah, ini membuat teori baru lah di sini berarti. Kemampuan konstruksi bukti mahasiswa dalam perkuliahan struktur aljabar. Nah, dia membuat penjenjangan kemampuan konstruksi bukti. Sorry ya, saya minum dulu. Nah, kalau dilihat dari rumusan masalahnya, udah sangat jelas sekali di sini risetnya menggunakan apa? Mix method ya. Nah, mix method di sini. Kita lihat desainnya seperti apa mix methodnya. Kita lihat bab 3-nya ya. Udah kelewat ini. Nah, ini dia. Oh, ini bab 2 sebentar. Ini kerangka berpikir hipotesisnya. Oke, nah kita lihat ya mirip-mirip ya dengan yang punya saya tadi ya, malah yang ini duluan ya. Penelitiannya mixed method, tipe sekuensial atau series ya. Jadi dia berurutan ya, sekuensial itu. Jadi menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah kalau ini lebih mudah. Maksudnya mudahnya itu dalam artian tahapannya nggak harus dicampur aduk seperti yang saya lakukan tadi, agak sedikit repot. Kalau ini kan kuantitatif dulu, baru kualitatif selanjutnya begitu. Nah ini kelihatan di strukturnya ini. Nah kuantitatifnya dia dibedain langsung karena sekuensial kan kuantitatif dilanjutin kualitatif. Nah ini kuantitatifnya dulu dia. Ya sama ya, membuat populasi, kemampuan tesnya, ini membandingkan 2 kelas gitu ya. Kemudian di tesnya hasilnya data kuantitatif disimpulkan. Dari sini dapatlah kemampuan konstruksi bukti. Nah, dari hasil penelitian kuantitatifnya ini dilakukan kualitatif. Nah, kualitatifnya di sini dia menggunakan, wah mantap sekali ini, dia menggunakan pendekatan dia menggunakan metode grounded theory di sini. Kalau saya kan kualitatifnya deskriptif saja ya, naratif deskriptif. Sedangkan di sini dia menggunakan pendekatan grounded theory. Kemarin sudah kita singgung sedikit. Nah, ini bagus juga ini. Sebagai contoh, siapa tahu ada yang mau melakukan riset grounded theory ya. Ini menarik. Nah, ini grounded teorinya. Nah, di sini dia tahapan grounded teorinya itu ada 3 tahapan di sini ya. Mulai dari open coding namanya, kemudian
selective coding, dan theoretical coding. Jadi 3 tahap grounded theory di sini ya. Nah, dia mulai dari analisis pekerjaan mahasiswa, identifikasi kategori, penentuan kategori inti. Nah, dari situ baru dia melakukan wawancara, pendalaman kategori, baru pengembangan teori. Jadi dia di sini kualitatifnya tadi kan bagaimana level ya. Jadi levelnya itu dia menggunakan kualitatif. Mantap sekali di sini. Jadi level ini menggunakan grounded teori dan dia menghasilkan sebuah teori baru. Nah, ini menarik ini. Jadi dia menghasilkan sebuah teori. Jadi teori itu dihasilkan berdasarkan penelitian kualitatif. Jadi tidak hanya kuantitatif. Kuantitatif ini juga sama sih, kesimpulan ini kan juga menghasilkan sebuah teori ya. Teori baru dari tentang ya apa yang diteliti itu gitu ya. Nah, tapi tidak hanya kuantitatif, di kualitatif ini juga kita bisa menghasilkan sebuah teori baru. Menarik sekali dia. Nah, ini sama dengan saya tadi ya. Jadi kuantitatifnya dijelaskan seperti apa. Nah, kalau dia menggunakan non-equivalent group alternative treatment post-test only design. Jadi dia nggak kasih pretest. Kalau saya tadi kan ada PAM, kemampuan awalnya dan sebagainya. Makanya ada pretest dan ada peningkatan. Karena saya pengen cari peningkatannya, makanya ada pretest gitu ya. Nah, dia hanya post-test only. Dan di sini ada treatmentnya, perlakuannya gitu ya. Seperti itu sama ya di sini dengan desain yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kalau di sini lebih enak. Jadi dia jelasin kuantitatifnya. Kalau kuantitatif kan ada populasi sampelnya seperti apa, definisi operasional ini standar ya, di mana-mana harus ada definisi. Terus instrumen penelitiannya apa saja. Kalau kuantitatif kan pasti ada tes. Kemudian tesnya itu terdiri dari kemampuan awal dan macam-macam di sini. Reliabilitas apalah banyak lah di sini ya. Tes akhirnya dan macam-macam. Terus perangkat pembelajarannya apa saja yang digunakan dan bla bla ya. Ini semuanya ada di sama aja. Lembar observasi ini dasar harus ada, ini analisis datanya. Jadi setelah analisis datanya di sini baru, nah dia tahap kualitatifnya dijelasin kalau di sini. Nah, bagaimana kualitatifnya? Nah, ini dia diceritakan di sini grounded teorinya seperti apa. Nah, dia tahap kualitatif kan tadi ada tahap open coding. Apa itu open coding? Di sini dijelasin langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian selective coding dan seterusnya gitu ya. Tahap theoretical coding. Udah seperti itu. Nah, ini versi yang berbeda ya. Tadi sama-sama mix tapi ini pakai sekuensial. Jadi kuantitatif kemudian dilanjutkan kualitatif. Gitu ya. Kalau yang saya tadi dalam satu kegiatan di situ ada kuantitatifnya, besarnya adalah payung besarnya kuantitatif, di dalamnya ada kualitatif. Seperti itu ya. Oke. Sedangkan ini sekuensial, sedikit berbeda. Jadi dia kuantitatif dulu baru dilanjutkan kualitatif. Dan kualitatifnya menggunakan grounded teori. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Pas? Pas. Pak Nurdiono, ada pertanyaan Pak Nurdiono? Enggak, Pak. Gimana kalau dilihat dari judul Bapak, dari rencana proposal Bapak? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Apa aja yang nyarankan nanti? Ini aja lah buat kamu judul Bapak ini. Silahkan dimodifikasi, aja dengan enak. Dikurangin, oke. Nah, ini ada contoh yang lain ini, disertasi juga. Saya memberi contohnya disertasi ya, supaya kebenarannya lebih bagus lagi. Karena kalau deskripsi itu, aduh, skripsi ini kan tergantung pembimbingnya ya. Kadang-kadang nggak dibimbing, apa kebenarannya itu masih dipertanyakan skripsi-skripsi gitu kadang-kadang. Artinya ya benar sih sudah, cuman kadang-kadang kan kualitasnya lah itu masih jauh ya dibandingkan tesis atau disertasi. Jadi makanya saya ambil langsung disertasi karena ini kan kualitasnya pasti lebih bagus. Oke. Nah, ini adalah peningkatan kemampuan, judulnya peningkatan. Meningkatkan, sorry ya. Jadi nggak masalah. Jadi memang itu juga Pak, nggak masalah meningkatkan. Jadi kan tergantung fenomenanya apa gitu ya. Kalau di sini judulnya meningkatkan kemampuan penalaran adaptif. Nah,
terus pengambilan keputusan, dan self-directed learning mahasiswa pendidikan matematika melalui pelajaran kognitif apresiatif berbantuan self-paced video. Nah, ini kan udah sangat jelas sekali ya, variabelnya kan kemampuan penalaran, penalaran adaptif di sini ya. Terus ada pengambilan keputusan, itu yang ke variabel terikat yang kedua, sama self-directed learning ya. Ya kan? Terus variabel bebasnya adalah pembelajaran kognitif apprenticeship berbantuan self-paced video gitu ya. Itu mode pembantu variabel bebasnya. Oke. Kalau kita lihat kayak self-directed learning ini kan sama pengambilan keputusan. Ini kan dua-duanya ini karakternya bukan kognitif ya, tapi lebih ke afektif ya. Ya kan? Kalau penalaran adaptif ini adalah kognitifnya. Nah, udah jelas karena di sini ada kognitif, ada afektif, pasti dia menggunakan mix method ini biasanya. Kita lihat di bab 3-nya. Ini bab 3 dia. Kita agak besarin ya. Nah, desainnya juga sama di sini, mix method ya. Jadi bab 3-nya dia menggunakan sequential explanatory. Explanatory ya. Explanatory itu bukan exploratory ya. Kalau explore berarti kualitatifnya dulu. Kalau ini explanatory kuantitatifnya dulu. Nah, jadi dia risetnya berkuantitatif, selanjutnya dilakukan kualitatif. Ya, kita lihat. Nah, ini dia ya. Nah, ini tahapan pertamanya, dia kuantitatif. Jadi ngumpulin data, kemudian dianalisis datanya. Setelah dapat data kuantitatif ini dilanjutkan berkualitatif. Baru diinterpretasikan. Ini sekuensial atau berurutan gitu ya. Series gitu ya. Jadi kuantitatif dulu dilanjutkan kualitatif baru diinterpretasikan gitu ya. Ini udah seperti itu dia tahapannya. Nah, ini desainnya tahap kuantitatifnya ini di sini. Kemudian ini tahap kualitatifnya, uji hipotesis, wawancara berbagai tugas, triangulasi teknik, membangun makna fenomenologi, kesimpulan dan saran. Nah, jadi dia nampaknya kualitatifnya juga kualitatif deskriptif di sini, ya. Metodologinya ya apa ya desainnya kualitatif deskriptif dia. Ada dijelasin nggak dia di atas tadi ya? Nah ini. Nah kan penelitian kualitatifnya bertujuan mendeskripsikan kemampuan penalaran adaptif. Jadi berarti di rumusan masalahnya ada tentang itu. Kita lihat apa rumusan masalah dia ya. Sebentar ya. Kita lihat. Oke. Di bab satunya kita lihat dulu. Oke, lagi proses loading. Oke, ini bab satunya kita lihat rumusan masalahnya apa. Sorry. Ini udah tujuan. Loh, mana harus masalah? Kok udah tujuan, rumusan masalahnya mana? Ini tujuannya dulu baru membuat rumusan ya. Lucu. Udah nggak apa-apa lah. Nah, pertanyaan pertama ini dia kayaknya pertanyaannya digabung. Oh, cuma 3 dia pertanyaannya, tapi digabung semua jadi satu di sini. Apakah terdapat perbedaan capaian dan peningkatan? Nah, kalau saya tadi kan capaian terpisah dengan peningkatan ini digabung.
kemampuannya menjadi satu. Kemampuan penalaran, pengambilan dan resep. Jadi 3 langsung dicari perbedaan dan capaian sekaligus perbedaan peningkatannya. Kontrolnya di sini apa ini? Ditinjau dari keseluruhan jenis sekolah dan lokasi sekolah. Wah, ini juga menarik ya. Jadi dia ngambil sekolah SMU dan SMK, kemudian lokasi anak perkotaan dan anak di desa. Wah, mantap juga ini pekontrolnya. Terus yang kedua, apakah terdapat pendekatan kemampuan penalaran adaptif pengambilan keputusan yang berakibat mahasiswa akibat pengaruh interaksi model dan dia diceritakan interaksi di sini berkaitan dengan interaksinya. Dia cari perbedaan yang akibat interaksi. Artinya mana yang perbedaannya terjadi itu karena adanya interaksi gitu. Itu yang mau dilihat. Baru yang ketiga bagaimana fenomenologi kemampuan penalaran adaptif dan seterusnya. Wah, ini mah kajiannya dalam ini ya. Cuman mencari fenomenanya tapi 3 variabel sekalian. Ini kan ajeb tadi bikinnya nih. Luar biasa. Nah, jadi dia kajian fenomenologi. Jadi fenomena. Jadi kemarin kan juga ada ya riset kualitatif fenomenologi ya. Oke. Seperti itu. Makanya muncul apa namanya? Desainnya yang tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Udah mau maghrib juga ini. Ada lagi yang ditanyakan? Pas, Pak. Pas. Oke, baik. Ini pun udah mau azan ya di sini. Untuk selanjutnya mungkin nanti ada tugas dari saya mereview ya, mereview mungkin bisa tesis atau disertasi ya, yang saya minta itu review tesis atau disertasi. Nanti akan kita jelaskan seperti apa mereviewnya. Dan memang tugas akhir Bapak Ibu semuanya nanti adalah membuat rancangan proposal ya. Walaupun masih belum dalam, tapi untuk supaya lebih bagus dalam membuat proposal, nanti ada tugas mereview tesis atau disertasi. Nanti filenya saya kasih, bagaimana cara mereviewnya, nanti akan kita jelaskan minggu depan ya. Itu dia. Baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, ada? Nggak ada? Udah ya, kita akhiri dulu sampai di sini dulu perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.